Di video ini saya akan melanjutkan untuk menu data nilai matrik. Jadi saya akan tambahkan di sini menu di bagian beranda titik PHP. Nah, di sini kita bisa gandakan yang ini, tinggal ubah menjadi nilai matrik. Nilai matrik. Ini saya akan ganti nilai variabel H-nya menjadi nilai langsung aja ya, M-nya kapital matrik, nilai M kapital matrik. Matrik atau matrix ya? Kayaknya pakai S aja ya, matrix. Saya lupa sih pakai S atau enggak. Yang jelas di sini saya bikin pakai S. Terus di bagian sini jangan lupa if-nya tambahin. Saya akan kasih komen bagian nilai matriks. Terus copy dari else sampai tutup kurung kerawal akhir. Ini saya jorokkan sedikit. Terus tinggal sesuaikan value-nya. Nah ini. Lalu kita butuh file dengan nama nilai matrix.php. Oke, nilai matrix.php. Jadi tampilannya bakalan mirip-mirip dengan ini. Jadi kita bisa copy dari ini nih. Ini apa tadi ya? Data alternatif. Berarti mana alternatif? Ini nih. Data alternatif, kontrol A di sini, copy di nilai matrik kita paste. Jadi nggak semuanya kepake. Ini saya akan ubah judulnya jadi data nilai matrik. Terus kalau kembali berarti kita kembalinya ke beranda ya, beranda.php. Oh, ini bukan tombol kembali, ini tombol tambah ya. Ini saya masih belum yakin. Saya akan butuh tombol tambah ini. Ini saya akan jadikan komentar aja dulu. Saya lihat hasilnya, nilai matrik. Nah nih, data nilai matrik. Isi di dalamnya bukan langsung tabel ya, kita langsung ketemu form nanti. Jadi si tabel ini nanti bakal kepake juga, cuman saya akan pilih untuk menghapus dulu. Jadi setelah tabel ini ada div ini punya si tabel responsif. Jadi saya hapus dulu. Jadi tujuannya dihapus biar nggak bingung. Nah ini card body, ini punyanya card body nih. Saya akan kasih komen di sini card body. Karena ini udah makin rumit, saya akan bantu dengan komen ya. Ini punyanya si card yang paling atas nih. Oke, save. Nah, di dalamnya saya akan butuh form gitu ya. Formnya seperti ini. Saya sudah buka. Ini yang matrik Topsis 2023. Jadi pas nilai matrik, ini ada komen nilai matrik. Nah, di sini ada ID alternatif yang sudah ada di tabel. Jadi kita bikin dulu nih. Oh, saya akan coba refresh. Nah, jadi mulai dari form gitu. Itu formnya ini nggak pakai action, kita pakai metodenya post. Terus di dalamnya kita ada input gitu ya. Input yang pertama itu tambah ini nih ID alternatif. Jadi ID alternatif yang mana yang akan dipakai gitu. Jadi di sini saya akan kasih komen bentar biar tampilannya menyesuaikan dengan tampilan yang di form kita ini. Saya akan kopikan di tambah alternatif. Jadi form ini kita kopikan ya. Tambah alternatif mana kamu? Ini dia tambah alternatif. Bisa kopikan formnya aja ya. Ini dari mulai form tutup sampai form yang di atasnya. Copy. Terus paste aja di sini. Save. Harusnya tampilannya nah gini. Jadi yang pertama itu ID alternatif. Kebetulan udah sama ya ID alternatif nih input pertamanya.
cuman value-nya ini bukan dari si ID baru. Copy. Ini combo box ya, berarti kita nggak pakai tag input kalau dia combo box. Kita pakai tag ini nih, select name-nya ini ID alternatif. Jadi bedanya tag form dan tag input itu di tampilan seperti tadi. Kalau input diketik, kalau di tag select tuh dia bisa pas diklik muncul berapa data yang berbaris-baris ke bawah kayak yang di sini tadi. Jadi ini dia pakai tag select. Berarti saya akan butuh ini di tag select. Ini tag select namanya ID apa ya saya kasih ya. Saya lebih bikin simpel aja ya, ID underscore alt gitu. Yang ID ini kita belum butuh, hapus saja. Terus di sini enter aja. Kalau sudah di enter, kita seleksi data gitu. Lakukan seleksi data ke tabel alternatif. Jadi di sini buka tag PHP. Jika sudah, karena dia udah include ke database, kita langsung lakukan query aja. Variable key kebetulan belum ada di sini, kita bisa langsung mulai dari variable key aja tanpa embel-embel angka di belakangnya. mysqld underscore query variable k. Jadi kita select datanya ke tabel alternatif ya, select all from alternatif. Perlu diurutkan kah? Mari kita cek dulu ya. Top 24 alternatif. Kalau diurutkan berdasarkan ID, sepertinya berdasarkan ID aja kita urutkan ya. Jadi LD alternatif 01 ini akan tampil di atas sesuai urutan. Kita tambahkan di sini order by ID alternatif. Benar, ID underscore alternatif ascending. Jika sudah, kita lanjut di sini perulangan while. Jadi di sini ada perulangan while. Terus kita putus tag PHP-nya lalu sambung lagi. Nah, di dalam sinilah nanti tag option-nya kita bikin. Saya memang kasih jarak jauh gini ya, jadi biar nggak bikin pusing ketika mau ngerombak. Nah, kita langsung aja di sini ekokan variable d. Oh ya, di dalam while-nya belum saya bikin ternyata ya. Ini harusnya variable d sama dengan mysql fetch assoc, buka kurung tutup kurung, di dalamnya variable key. Nah, di sini kita ekokan ID alternatif. Save. Nah, ini dia muncul 012 lalu 4. 12 lalu 4. Nah, jika sudah, ini kita masukkan kelas form control ini. Jadi di dalam tag select ini kita masukkan kelas form control biar tampilannya nggak kecil kayak gini nih. Nah, ini udah menyesuaikan sampai akhir. Jadi kalau kalian mau mengurangi tampilan biar nggak sampai ke sudut, silahkan diubah sendiri. Saya lebih fokus di awal-awal ini ke sistem perhitungan topsisnya gitu ya. Jika sudah, ini name, ini yang input kita hapus. Tampilannya jadi, nah ini langsung ini ID alternatif. Terus saya kasih nih alat bantu, komen untuk membantu. Sebenarnya yang bakalan kita simpan itu kode alternatif ini ya, cuman biar membantu si user, kan nggak seluruh user hafal ya,
ALT001 itu apa sih itu, ID-nya itu apa gitu. Jadi kita bantu nih, tambah variable concat, comment variable concat lagi. Saya kasih ini nih, karakter yang berdiri panjang dari atas ke bawah. Saya lupa namanya apa, pokoknya dia itu ada di sekitar enter. Copy paste. Nah ini nm alternatif, jadi dia akan membantu user ini. Jadi ada keterangan kampus A, kampus B, kampus C gitu ya. Nah jika sudah, value ini adalah nilai yang akan dikirim di saat proses form ini dieksekusi gitu. Jadi kita ekokan ID-nya saja tanpa namanya, ID aja ya. Ini tinggal tambah tag PHP. Nah gini, di value ya. Jadi value inilah yang akan dikirim nanti jika kita klik simpan gitu. Jadi si nama alternatif ini nggak bakalan dikirim, dia hanya alat bantu aja nih di sini, biar si user tahu ALT02 kampus B, ALT04 kampus C gitu. Nah sudah, ini saya tambahkan isian ini diambil dari tabel kriteria. Nah jadi setiap kriteria untuk kampus A kita bakalan isikan gitu. Nah biar mirip-mirip, saya akan kasih HR ya, di mana ya cocoknya ya, di sini mungkin. Jadi ini kan div ini satu blok nih, jadi ini satu paket istilahnya gitu ya untuk ID alternatif. Terus di sini saya akan kasih HR. HR tab. Nah save. Nah ini ada garis, jadi mirip-mirip dengan yang lama gitu, ada baris. Jika sudah di bawah, ini akan kita pakai radio button. Kita pakai radio button. Bentar, saya mau lihat contekan dulu radio buttonnya yang seperti apa yang bakal dipakai ya, cocoknya ya. Saya mau pakai yang simple, yang mudah dimengerti, biar nggak nyusahin gitu buat kalian yang baru mau belajar gitu. Oke, kayaknya di sini saya udah ketemu dicontekan. Saya akan tambahkan di sini namanya, pakai komen ya. Nggak ada ya, langsung data-datanya keluar. Berarti si nama alternatif ini, label-label nih saya nggak butuh, cuman si MB1 ini kita butuh. Inputnya bukan teks ya, inputnya bukan teks. Jadi si kelas MB1 ini yang kita pakai. Kalau sudah, kita bikin langsung tag PHP ya, langsung perulangan di sini. Jadi saya harap kalian bisa fokus gitu ya. Ini langsung tag PHP, kita lakukan perulangan di sini. Variable key 2 lagi ya. Jadi kan key aja udah, berarti ini key yang kedua, key 2. Key 2 sama dengan MySQL query, variable k untuk koneksi, terus seleksi datanya itu ke tabel kriteria, set all from kriteria, order by ID kriterianya apa ya, saya tulis di sini ya, order by ID underscore kriteria, di underscore kriteria ascending ya. Terus kita lakukan perulangan di sini pakai while lagi, while variable d2 sama dengan MySQL. Jadi tujuan saya bikin d2 tuh biar nggak bentrok dengan variabel d yang di atas tadi. Jadi dibedakan aja sedikit inisialnya.
yang penting beda gitu. Key 2 ini perulangannya kita, jadi ini while tutup, diputus dulu tag PHP nya sampai sini, terus sampai kita sambung lagi di sini. Nah ini punyanya si while ini nih, kurung kerawal punya while. Saya kasih komen punya si while. Jika sudah, berarti di sini akan kita lakukan perulangan. Biar rapi ya, saya akan pakai tabel. Jadi ini emang rada-rada rumit sih. Cuman kalau kalian bisa bikin jadi lebih simple, malah lebih bagus gitu ya. Cuma saya akan lanjutkan yang ini aja. Tabel align-nya saya kasih kiri. Walaupun secara default udah kiri ya, cuman saya coba dulu buat ya default udah kiri ya, gak usah deh. Terus kalau sudah di sini kan ada, di tabel itu kan ada TR ini kan baris. Terus selanjutnya TD itu kolom ya, TD kolom. Nah di dalam kolom ini nanti ada, saya butuh label. Berarti di sini saya ekokan nama kriteria. For ini nggak usah. Nah di dalam ini saya akan ekokan nama kriteria. Variabel D2 nama kriteria. Nah lihat hasilnya. Biaya kuliah, fasilitas. Kok cuma 2 ya? Apa cuma 2? Oh ya emang 2 ya, di kriteria kita cuma 2 nih. Oke, lanjut dulu. Di sini nama kriteria. Lalu kita butuh di sini sebuah input untuk mengisikan nilai kriteria. Jadi di sini kan udah ada nih biaya kuliah muncul. Jadi ini kan udah biaya kuliah. Nah, ini input 1 2 3 4 5 gitu ya. Oke, kita lanjut. Nama kriteria. Oke, nama kriteria di sini sudah. Terus kita kasih jarak. Nih. TD yang kedua. Bentar, saya kasih border aja ya biar kalian paham kenapa saya kasih tabel gitu. Nah, ini. Ini ada garis-garis tabel. Ini TR, ini kalau sudah ini nanti bakalan dihilangkan. Jadi ini alat bantu aja ya. Untuk sementara saya kasih 1. Nah, yang di TD ini ada input radio button. Input tipenya radio dengan name-nya itu saya kasih nilai ya. Nilai cuman dikasih embel-embel gitu ya, karena dia perulangan. Kalau dia di kriteria ini ada 10, maka dia ini akan jatuh nilai 1. Diulang lagi selanjutnya nilai 2. Jadi saya akan tambahkan di sini satu variabel untuk membantu saya membedakan antara input yang satu sama input yang selanjutnya. Jadi saya akan assign ini variabel i sama dengan 1. Nah, di sini saya akan ekokan si variabel i. Jadi ini agak custom gitu ya. Name pada radio button nih. Berarti ini karena nilainya 1, berarti ini nilai 1. Terus di sini kita increment ya, variabel i plus. Maka dia akan jadi, pas diulang lagi maka ini akan jadi nilai 2. Jika ada lagi, ini akan jadi nilai 3 dan akan mengikuti terus seberapa banyak data pada tabel kriteria ini. Nah, jika sudah di name-nya, selanjutnya
value nya lagi ya, value nya nggak usah dulu. Berarti di sini saya akan save dulu, lihat hasilnya. Nah ini kan masih belum ada komen gitu ya, dan jaraknya ini belum apa ya, nggak sejajar ya. Biaya kuliah di sini, fasilitas di sini. Biar sejajar, saya akan kasihkan di dalam TD ini atribut width. Width sama dengan gitu, mungkin widthnya 200. Save. Nah ini jaraknya jadi sejajar. Ini udah sejajar. Terus ini kan kita nggak tahu ya, ini titik ini apa sih maksudnya gitu kan. Kalau kita lihat di sini ada nih 1 2 3 4. 1 2 3 4 ini diambil dari nilai gitu. Dari nilai poin 1, poin 2 yang udah ada di tabel kriteria. Jadi saya akan ekokan di sini di luar ya. Ini kan tag input radio buka, ini tag input radio tutup. Ya di luar sini kita ekokan. PHP echo variabel D2 variabel D2 poin 1 nih harusnya nih. Poinnya pakai T, enggak poin 1, poinnya enggak pakai T ya. Terus refresh. Nah ini biaya kuliah poin satunya 1. Ini kebetulan kita nggak pakai persen, nggak pakai desimal, makanya yang keluar tuh 1 2 3 sampai seterusnya gitu. Nah jika sudah, value nya juga harus kita tambahkan. Jadi si value ini adalah nilai yang akan dikirim saat kita mengklik simpan gitu. Karena dia sama dengan si label yang muncul di sini, kita bisa ekokan ini nih, tag PHP buka sampai tutup yang di sini, masukkan ke dalam value. Nah, save. Jika sudah, ini untuk poin 1, kita akan melakukan perulangannya untuk beberapa poin sampai ke 5 ya. Berarti ini yang kedua nih, saya copy aja. Ctrl B itu pencet. Nah ini nih. Nah ini yang 1, ini harusnya yang 2 nih. Jadi tinggal ngubah yang label-label gini aja kok, sampai yang kelima nanti. Ini radio. Nilai radio sudah. Save dulu. Nah ini jaraknya kan terlalu mepet ya. Saya akan kasih widthnya sekitar 80 pixel, sepertinya cukup ya. 80 pixel. Nah ini cukup kayaknya. Dan kan kita lanjutkan sampai yang kelima. Copy paste, ganti inisialnya jadi 3. Terus sudah. Ini sudah. Radio nilai poin 3, poin 4 berarti ya. Poin 4. Terus ini poin 5. Save. Nah ini. Dan pastikan pas diklik ya satu baris ini, si radio button tuh nggak boleh bisa keklik lebih dari 1. Kalau bisa keklik lebih dari satu baris ini, berarti ada yang salah di radio buttonnya. Yang boleh lebih keklik dari 1 tuh cuma checkbox ya. Nah, cuman yang di bawah ini, kalau saya sejajar kayak gini boleh ya. Pokoknya yang sebaris ini nggak boleh kekliknya lebih dari 1 gitu. Nah ini sih fasilitas sudah ada, si biaya kuliah juga udah ada gitu ya. Terus satu lagi, kita butuh ID. Mudah-mudahan kalian paham kenapa saya tambahkan di bawah sini sesudah nama kriteria ya. Saya tambahkan sebuah ID yang hidden gitu. Ini akan membantu buat nge-insert. Mudah-mudahan kalian paham. Kalau nggak paham ya kasih tahu saya ya. Nanti kan saya kasih sebuah video khusus buat bahas ini aja. Sebenarnya dia sangat-sangat simpel gitu.
Terus namenya nih ID kriteria ya. Saya nggak mau kasih kriteria, krite aja. Jadi kenapa namanya ID krite? Biar kita tahu kalau si name ID krite itu khusus untuk input hidden yang ini gitu ya. Nah, saya juga akan tambahkan ini echo i di belakangnya. Nah gitu, untuk membedakan antara yang nama kriteria yang pertama dengan nama kriteria yang kedua dan seterusnya sampai data kriteria ini muncul oleh perulangan while. Nah, jika sudah value-nya lagi, kita butuh value kita ambil dari tag PHP juga. Bisa echo ambil yang ini aja nih, masukin ke dalam tag value, cuman kita ubah di sini menjadi ID kriteria, jangan nama, ID kriteria. Jika sudah, save. Nah, mari kita lihat. Ini cukup. Jika sudah, bentar, si border saya bakal kasih 0, save. Nah gini, jadi saya emang mencontek dari form yang program Propsys sebelumnya. Ini sudah. Saya akan coba tambah kriteria lain ya. Kriteria lain, biaya kuliah, fasilitas, berarti satu lagi apa ya? Beasiswa mungkin ya. Beasiswa bobotnya saya kasih 4 ya, karena nggak terlalu penting sekali ya. Kalau penting sekali bobot 5, berarti dia ini mungkin sebagian orang-orang yang banyak duit dia nggak terlalu memikirkan beasiswa. Cuman bagi orang yang butuh pasti ini penting, makanya saya kasih 4 bobotnya dengan pertimbangan yang tadi. 1, 2, 3, 4, 5. Sifatnya benefit. Jika sudah, ini ada 3 kriteria. Di nilai matrik dia akan nambah beasiswa. Nah, jika sudah, kita lanjut ke tombol simpan. Tombol simpan, nih dia tombol simpan ya. Di tombol simpan, kayaknya tombol simpannya nggak perlu saya ubah sih, udah bisa dipakai nih. Cuman ukurannya terlalu besar ya, mungkin saya perkecil tombol simpan ini, tinggal menambahkan di kelasnya btn-sm. Nah, jadi kecil. Sip. Lanjut ke coding simpannya. Di sini buka tag PHP. Seperti biasa, if isset simpan. Jika di set variable underscore post simpan. Nah, di sini kayaknya butuh berapa data ya, bentar. Saya bakalan lanjut dulu data yang tadi bisa simpan, kasih jarak seperti biasa biar nyaman lihatnya. Cek ID alternatif, kita butuh cek ID alternatif. Cek ID alternatif, kita butuh ngecek dulu nih di variabel ID underscore alternatif sama dengan variabel underscore post. Gimana nih skill ngetik saya, jadi hilang. Alternatif nih dari ID alternatif. Saya posisinya di sini namanya apa ya? ID alternatif, name-nya saya bikin ID alt ya. Berarti di sini juga ngikut ID alt. Jika sudah, berarti di sini saya akan bikin variabel baru namanya cek sama dengan
pakai fungsi MySQL query variabel k untuk koneksi. Di sini select all from alternative where id alternatif sama dengan id alternatif yang ini. Saya bisa kopikan langsung. Nah, ini dia. Berarti di sini untuk variabel fetch datanya lagi ya. Saya kasih aja di sini namanya check L aja ya. Singkatan dari alternatif, saya kasih check L aja. Check L sama dengan MySQL fetch assoc. Di dalamnya ada variabel check. Jika sudah, if kita butuh if lagi di sini. If variabel check L bukan ini bukan fetch assoc, ini numRow nih, maaf salah. Jadi kita cek ada berapa baris dari sintak ini yang didapatkan. Check L besar dari 0, maksudnya jika ketemu gitu dari proses cek ini, cek ID alternatif. Jika ada maka variabel del. Variabel del ini tujuannya buat menghapus data yang udah ada gitu. Jadi kalau datanya udah ada, maka dihapus dulu. Maka kalau udah dihapus, nilai baru akan masuk. Jadi ini buat mengantisipasi programnya itu ngulang data yang terlewat, atau saya istilahkan dengan periode sebelumnya. Mungkin kita kan ada periode 1 nih ngecek data, dapat nilainya 1000 mungkin. Kalau nggak dihapus, di periode 2 1000 itu akan diakumulasikan dengan ke periode 2 dan seterusnya. Jadi datanya akan naik terus sampai bengkak ya. Jika sudah, jadi ini solusinya nih, cek alternatif nih. Kita delete dulu gitu. Variabel k, langsung query untuk delete from. Yang di delete tuh dari nilai matrik, jangan dari tabel. Jangan dari tabel apa ya? Jangan dari tabel alternatifnya gitu. Kalau dari tabel alternatif ya si alternatif yang hilang datanya. Delete all from nilai matrik where id alternatif sama dengan id alternatif sama dengan ini. Oh iya, saya belum bikin tabel nilai matrik ya. Oke, codingnya udah ada duluan daripada tabelnya. Oke, kalau gitu saya akan bikin dulu deh si tabel nilai matrik. Buka di new tab, terus saya balik lagi ke Topsys 2024. Topsys 2024 nih, create nama tabelnya nilai underscore matrik. Di nilai matrik di sini kita punya 4 field ya, 4 kolom ya, 4 field sih. Langsung go aja nih, go. Yang pertama tuh id underscore matrik, saya kasih di sini integer 7 ya. 7 itu sekitar 1 jutaan. Kayaknya saya akan kasih 11 aja nilai maksimum ya. ID apa sih tadi? ID matrik ya. ID matrik integer 7. Integer 11 aja nih nilai maksimal mungkin. Atau bisa 12 lebih ya. 11 aja deh. Terus ID underscore alternatif. ID-nya varchar ya. Varchar. Oh iya, si ID alternatif kan ada huruf ya. Berarti saya kasih 11 juga varchar. Terus ID kriteria. Dia juga varchar, kita kasih panjangnya 11 digit juga. Terus untuk nilai saya kasih double karena dia akan ada desimal. Jika sudah, ini udah primary key, klik save. Nah,
tabelnya sudah ada. Kita close yang ini. Kita kembali lagi ke sini. Jadi setelah kita melakukan cek yang si ini ya, si ID alternatif, kalau ada kita kosongkan datanya dulu di ID tabel nilai matrik. Terus ini proses untuk menyimpan. Karena dia berulang-ulang, jadi kita kasih for. Saya kasih ke nih, kasih komen ya. Ini punyanya for. Jadi di sini for variable n sama dengan 1 ya. Ini saya punya variable n belum saya deklarasikan ya. Harusnya saya deklarasikan dulu. Oh, bentar, dideklarasikan langsung nih kayaknya ya. Oh iya. Saya deklarasikan langsung di dalam for-nya. Berarti n sama dengan 1 titik koma, terus di sini ada variabel n kecil sama dengan jumlah kriteria. Underscore kriteria. Terus titik koma, variabel n diinkrementkan. Biar gampang dikasih spasi aja ya, biar nyaman dilihatnya gitu. Jumlah kriteria ini sepertinya saya belum deklarasikan. Jadi kita harus deklarasikan dulu si jumlah kriteria. Sebentar. Jumlah kriteria. Oh, sepertinya saya ada terlewatkan ya. Saya akan buka cheat sheet saya. Saya akan buka contekan saya. Sebenarnya tutorial saya ini lebih ke menjelaskan coding yang sudah saya bikin sebelumnya gitu ya. Cuman setelah selesai yang ini, kalau saya ada waktu luang, saya akan bikin upgrade-nya gitu. Upgrade biar lebih mantap gitu ya. ID kriteria, jumlah kriteria ini ada di mana dia? Selain di dalam for. Oh, dia ada di atas. Ini dia. Ternyata ada di atas, guys. Setelah select all from kriteria gitu ya. Saya taruh di atas ya. Ini cuma ada satu, makanya kalau kita lanjutkan pasti error. Biar tidak error, kita cek contekan. Dia ada setelah select from kriteria. Select from kriteria. Nah, ini dia. Di line 41. Jadi di line 41. Saya akan kopikan aja. Sebelum while ya, sebelum while. Nah, ini dia. Cuman dia diambil dari alternatif, beda-beda sedikit ya. Oke. Jumlah kriteria di sini kan saya bikinnya key 2. Jadi si variabel alt ini kita jadikan key 2. Sip. Hitung jumlah kriteria gitu. Jadi dia akan diulang-ulang sebanyak jumlah kriteria yang ada. Oke, kita bisa lanjut. Selanjutnya di dalam for benar-benar ini saya akan bikin variabel id underscore k sama dengan variabel underscore post. Saya akan assignkan dulu ke sini post. Di sini ada id underscore kriteria. Terus kita tambahkan di sini concat di dalamnya itu dengan titik variabel o.
variabel O. Variabel O ini yang akan membantu kita untuk proses pemilihan name formnya gitu ya. Kalau saya nggak paham, kasih tahu saya. Mungkin saya akan kasih detailnya setelah ini ya. Nih, O sama dengan 1. Terus berarti jika ini perulangan yang pertama, berarti ini si post ID kriteria yang 1. Terus kalau yang ini yang kedua, lanjut ID kriteria 2, 3, 4 sampai seterusnya gitu. Nah, titik koma di belakang. Lalu assignkan lagi satu lagi variabel nilai underscore k. Ini untuk nilai kriteria sama dengan variabel underscore post, variabel underscore post nilai titik variabel O. Di sini juga sama dengan yang di atas. Jika sudah, baru kita save ke dalam tabel yang baru, variabel key3 lagi nih, key-nya yang kapital. Key3 sama dengan mysqli query variabel k insert berarti ya, insert into nilai matrik buka kurung values buka kurung tutup kurung titik koma. Terus di nilai metrik kita punya ID alternatif, koma ID kriteria, koma nilai. Jadi 3 aja karena yang si ID nilai matrik kan auto increment, jadi nggak usah dibikin. Terus di sini baru kita post yang pertama nih. Post ID alternatif, lalu koma, di sini ada si ID kriteria, lalu di sini ada nilai underscore k, variabel nilai underscore k. Jika sudah, kita tinggal menginkrementkan si O. Kayaknya sampai sini udah ya. Save. ID alternatif post, ID alternatif benar. Balik ke sini, nilai matrik. Terus saya akan coba kampus A gitu ya, biaya kuliahnya di kampus A. Oh ternyata murah sekali gitu ya, nggak murahan juga gitu. Kita kasih 4 nilai. Fasilitasnya bagus sekali, kasih 5. Terus beasiswa, oh kebetulan beasiswanya nggak ada gitu ya. Kalau nggak ada beasiswa, bisa kita kasih 2 aja nilainya. Terus klik simpan. Ada error, cuman jangan panik. Mari kita lihat errornya di line 120. Ini dia bilangnya uncount argument. Kita cek dulu nih yang 120. Ini saya tutup dulu. 120 delete from nilai matrik where ID alternatif sama dengan ini. Variabel k udah, variabel delete mysqli. Warning nggak ya? Fatal error bukan warning. Di sini belum ada data yang masuk juga. Saya akan cek. 120 di nilai matrik. 120, oke. Delete from nilai matrik, nilai underscore matrik, nama tabelnya nilai underscore matrik, benar. Matrik where ID alternatif, ID underscore alternatif, ID alternatif. Udah benar juga, cuman masih salah katanya ya. Atau errornya di if kah? If check L besar dari 0. Oh, saya akan coba lagi refresh.
expect one. Oh, expect one argumen. Bentar-bentar. 6 row ini udah ada variabel k-nya. Oh, include-nya kan dari si beranda. Si beranda udah ada koneksi. Kayaknya bukan koneksi. Di 120 delete from nilai matrik where id alternatif sama dengan id ini. Harusnya ini nggak terjalankan ya, karena si cek alternatif ini harusnya kosong nih. Saya akan ekokan dulu si cek L, refresh. Oh, 1 dia ketemu ya. Select all from id alternatif. Oh, jadi saya ada kesalahan di sini. Harusnya bukan di id alternatif ya. Oh, iya ya. Select all from id alternatif ketemu di sini. Jika besar dari 0, delete from nilai matrik where. Oh, bentar. Harusnya bukan ini yang saya ekokan. Harusnya ini yang saya ekokan. Terus kita tes ke PHP MyAdmin. Jadi ini salah satu solusi buat ngecek error gitu. Misalnya error di query nih, kan susah nyarinya tuh. Nih, delete from nilai matrik where id alternatif ini gitu. Ambil di PHP MyAdmin, klik kanan di SQL ini nih, di tab SQL. Saya klik kanan aja. Oh, klik kanan new tab. Kalau sudah dipaste di sini, terus go. Terus lihat delete from nilai matrik where id alternatif, nggak ada masalah ya. Di query aman, berarti bukan di query ini nih masalahnya. Apa yang terlewatkan oleh saya? Cek id alternatif post, cek MySQL query variable k, select all from alternatif where id alternatif sama dengan id alternatif, cek L MySQL 6 rows, cek ya, udah benar sih cek. Sudah, terus kita lanjut ke if variable cek L besar dari 0, lalu lakukan delete MySQL fetch. Oh, saya salahnya di sini. Harusnya bukan fetch. Ini harusnya MySQL query. Nah, gitu. Refresh, continue. Nah, berarti di sini kita punya warning yang lain nih. Cuman cek dulu. Datanya masuk, cuman di sini kita kekurangan ID kriteria nggak ada, sama nilainya juga nggak ada. Makanya kita cek di warning ini. Di 126 undefined ID kriteria 1. Mari kita cek. 126 ID kriteria 1 ya. Post ID kriteria 1. Bentar, yang tidak masuk itu ID kriteria ya, alternatif masuk. Mari kita cek. Name-nya itu di sini nilai ya. Nilai. ID K. ID kriteria 1, ID kriteria 2, terus ID kriteria 3, undefined katanya. Oh, ID K. Ini untuk si ID kriteria. ID kriteria di sini tidak terinsert. ID kriteria ini di post dari ID kriteria. Ini untuk ID alternatif, name-nya ID alternatif. ID kriteria kayaknya ini nilai ya, nilai. Udah. ID kriteria. Sepertinya ada yang terlewatkan sama saya. Saya akan cek lagi. Saya akan cek di contekan aja ya.
biar nggak terlalu lama. Oh, ini new window, harus bukan new window. Klik kanan, pilih Visual Studio Code. Oke, update, ada update, nggak usah dulu. Open folder, bentar, harusnya di region ada nih, file, open region, Topsys 23. Tadi kan saya errornya ada warningnya di sini ya. Nah, CID create. Oh, harusnya CID create ya. Ini kesalahan saya nih. Saya bikin ID kriteria ya. Harusnya ID create. Kenapa? Itu yang saya bahas di awal tadi ya. Mungkin saya mulai nggak fokus, maafkan. Nih, CID create. ID create. Save. Terus selain itu kita tes dulu. Nah, si nilai K juga gak ketemu. Mari kita lihat nilai K. Ini diambil dari nilai ini kan nilai name-nya ya. Echo variable i. Nilai echo variable i. Mari kita lihat. Nah, ini udah muncul. Tinggal si nilai ini masih 0. Mari kita lihat kenapa dia masih 0. Pesannya apa ya? Undefined variable nilai K. Oh, 130. Line 130. Undefined variable ID K gitu. Di sini saya kenalkannya variable ID underscore K. Iya, nggak kenal dia ya. Atau saya coba hapus. Saya coba kopikan ini. Terus copy paste lagi di sini. Kalau sudah, coba refresh, continue. Masih belum? Di sini juga masih belum. Oke. Jika error seperti ini muncul, kita harus sabar gitu ya. Variable post nilai O. Dia diambil dari name yang ini nih. Name sama dengan nilai 1, nilai 2, nilai 3 gitu. Name coba kita bandingkan dengan yang sebelumnya. Apa beda name yang saya bikin di sini dengan yang baru ya? Name sama dengan nilai echo variable i. Oh, poin 5 gitu ya. Cuman saya di sini bikin D2 poin 1. Variable ini udah ada. Terus sudah diincrement juga di sini. Coba saya refresh dari awal. Ini kampus B lagi. Kampus B 432 aja ya. Masih sama yang ke input. Benar ya, nilainya yang belum. Bentar, nilainya double juga. Tipe data juga nggak masalah sepertinya. Undefined variable nilai K. Padahal saya udah definisikan di sini nilai K. Nilai, aduh, saya ngetiknya nilai. Emang gini nih. Kadang hanya salah sedikit aja, kerjaan jadi terhalang gitu ya. Nah, ini mungkin saya kurang minum nih. Oke, sip. Refresh. Kalau kita lihat di sini, nah 432. Berarti yang alternatif 001 ini masih 00 ya. Saya akan balik lagi kampus A. Saya akan ubah 545 simpan gitu. Harusnya nih dia udah ada nilai nih. Nah, tuh. Terus tambah lagi yang C lagi ya, C 231 mungkin, simpan. Nah, nih udah. Berarti selanjutnya saya akan tambahkan di bawah sini tabel yang akan menampilkan data-data ini. Cuman tampilannya nggak kayak gini, disusun lebih rapi lagi. Ya, video kali ini jadi panjang karena saya kurang fokus. Baik, tunggu aja video selanjutnya.